Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Freddy Sarman. Video kali ini kita akan membahas kembali beberapa prediksi soal P3K dosen pada bidang kompetensi teknis pada materi etika dan tridharma perguruan tinggi. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada soal-soal P3K dosen kompetensi teknis, etika, dan tridharma perguruan tinggi. Sebelum kita masuk kepada soal-soal etika dan tridharma perguruan tinggi, saya akan menjawab terlebih dahulu soal pada video sebelumnya yang kita berikan tugas kepada teman-teman semuanya untuk menjawab pada akhir video tersebut. Soalnya adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar merupakan definisi dari A. Perkuliahan, B. Pembelajaran, C. Pertemuan tatap muka, dan D. Interaksi sosial di kelas. Saya ulangi, proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar merupakan definisi dari A. Perkuliahan, B. Pembelajaran, C. Pertemuan tatap muka, dan D. Interaksi sosial di kelas. Bagi teman-teman semuanya yang sudah menjawab pada video sebelumnya, yang menjawab pembelajaran berarti benar. Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, di sana ada dimaknai pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Oke, permen ini teman-teman juga mungkin perlu membaca-baca permen tersebut karena beberapa isi di dalam permen tersebut termuat beberapa hal tentang Tridharma perguruan tinggi. Oke, teman-teman semuanya, kita masuk kepada soal-soal Tridharma perguruan tinggi. Soal yang pertama, berikut yang merupakan kriteria minimal dalam penilaian pengabdian kepada masyarakat, kecuali berikut yang merupakan kriteria minimal dalam penilaian pengabdian kepada masyarakat, kecuali Oke, A. Tingkat kepuasan masyarakat, B. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, C. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, dan D. Terciptanya masyarakat yang mulai mengkaji hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, sebelum kita bahas, saya persilahkan kepada teman-teman terlebih dahulu untuk menjawab soal ini. Sudah? Sudah tahu jawabannya? Oke, kan kita bahas. Jawabannya adalah terciptanya masyarakat yang mulai mengkaji hasil pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ini dengan soal yang merupakan kriteria minimal dalam penilaian pengabdian kepada masyarakat, kecuali. Jadi dari A, B, C, dan D adalah D. Terciptanya masyarakat yang mulai mengkaji hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, dari kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat ini ada 5 kriteria. Ya. Pertama adalah tingkat kepuasan masyarakat, berarti jawaban A benar. Kedua, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, berarti yang jawaban B juga benar. Yang ketiga, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, berarti jawaban C juga benar. Yang keempat, terciptanya pengayaan sumber belajar atau pembelajaran serta aktivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berarti nomor D tidak sesuai dengan pernyataan yang keempat. Yang kelima, teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Berarti jawaban D juga merupakan adalah hal yang dikecualikan dari kriteria minimal dalam penilaian pengabdian kepada masyarakat. Oke, lanjut soal berikutnya. Berikut yang bukan
merupakan landasan program kebijakan hak belajar 3 semester di luar program studi adalah, oke, ini yang bukan ya. Berikut yang bukan merupakan landasan program kebijakan hak belajar 3 semester di luar program studi. Berarti ini berkaitan dengan MBK, Merdeka Belajar. A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi. B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. C. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Dan D. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Soalnya adalah berikut yang bukan merupakan landasan program kebijakan hak belajar 3 semester di luar program studi. Oke, sebelum kita bahas, seperti biasa, saya persilakan kepada teman-teman untuk terlebih dahulu menjawab soal ini. Sudah? Sudah ketemu jawabannya? Karena ini berkaitan dengan landasan program, berarti kita harus menghafal beberapa undang-undang, peraturan-peraturan tentang kebijakan hak belajar 3 semester di luar program studi. Oke, jawaban yang benar adalah D. Jadi yang bukan merupakan landasan program kebijakan hak belajar 3 semester di luar program studi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Ini dilandaskan pada buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2020 ya. Ada 10 kebijakan 10 landasan ya dari undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian juga peraturan Menteri Desa, nomor A, undang-undang nomor 20. Berarti undang-undang nomor undang-undang nomor 12 berarti ada undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Yang B, undang-undang nomor 6. Berarti ada undang-undang nomor 6 yang menjadi landasan. Yang C, peraturan Menteri Desa nomor 16. Jadi ada peraturan Menteri Desa nomor 16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 16 tahun 2019. Sedangkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2015 ini tidak ada dalam landasan program kebijakan hak belajar 3 semester. Maka jawaban yang bukan merupakan adalah yang D. Lanjut soal berikutnya. Untuk mendapatkan hak belajar 3 semester di luar program studi, terdapat beberapa persyaratan umum, yaitu untuk mendapatkan hak belajar 3 semester di luar program studi, terdapat beberapa hal persyaratan umum, yaitu yang pertama, mahasiswa aktif yang terdaftar di perguruan tinggi. B. Mahasiswa yang berasal dari program studi terakreditasi. C. Mahasiswa berprestasi. Dan D. Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi negeri. Yang mana yang merupakan syarat umum ya, untuk mendapatkan hak belajar 3 semester di luar program studi. Silakan kepada teman-teman untuk terlebih dahulu menjawab dari soal ini. Oke, sudah didapat jawabannya, akan kita bahas. Jadi, yang merupakan persyaratan umum adalah mahasiswa yang berasal dari program studi terakreditasi. Berdasarkan buku panduan MBKM, ada 2 persyaratan umum. Yang pertama, mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi. Yang kedua, mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD Dikti. Jadi mahasiswa aktif yang terdaftar di perguruan tinggi pilihan A berarti tidak. Yang C, mahasiswa berprestasi tidak, dan D, mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi negeri juga tidak. Ada 2 persyaratan umum, mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi, yang kedua mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD Dikti. Oke, jawaban yang benar adalah yang B. Lanjut soal berikutnya, masih merupakan soal-soal MBKM.
Pelaksana program MBKM yang bertugas memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi adalah pelaksana program MBKM yang bertugas memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi adalah A. Perguruan tinggi, B. Fakultas, C. Program studi, dan D. Mitra. Siapa pelaksana yang bertugas memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi? Oke, seperti biasa, silakan dulu kepada teman-teman, saya berikan waktu untuk menjawab soal ini. Sudah? Oke, kan kita bahas soal ini. Jawaban yang benar adalah program studi. Sesuai dengan buku panduan, program studi ini memiliki ada 5 tugas dia sebagai pelaksana program MBKM. Pertama, menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus Merdeka. Kedua, memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi. Jadi, pelaksana program MBKM yang bertugas memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi adalah program studi. Jadi, silakan kepada teman-teman semua untuk membaca-baca kembali buku panduan MBKM yang ada. Kita lanjut soal berikutnya. Bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi kecuali bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi kecuali A. Pertukaran pelajar, B. Kuliah kerja nyata tematik, C. Proyek pembangunan infrastruktur, dan D. Penelitian. Seperti biasa, silakan terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya untuk menjawab soal ini. Sudah? Oke, jawaban yang benar adalah proyek pembangunan infrastruktur. Jadi, ada 8 bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar sesuai dengan Permen nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1. Pertukaran pelajar, kemudian magang atau praktik kerja, kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan, kemudian penelitian atau riset, yang berikutnya proyek kemanusiaan, kemudian kegiatan wirausaha, kemudian studi proyek independen, kemudian membangun desa atau KKN tematik. Jadi yang bukan merupakan kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 adalah proyek pembangunan infrastruktur. Baik, kalau begitu sekian dulu soal-soal tentang prediksi soal P3K dosen pada bidang kompetensi teknis, materi etika, dan tridharma perguruan tinggi. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.